Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elida Neti yang merupakan kuasa hukum Egy Sujana. Beliau membenarkan rumor orang selama ini bahwa begitu berkuasanya Jokowi pada oknum polisi di institusi kepolisian saat ini. Jadi Elida Neti ini konfirmasi pengaruh Jokowi pada polisi. Nah, selama ini ada dugaan dari masyarakat bahwa pengaruh Jokowi walaupun sudah purna tugas, sudah pensiun, cukup besar apalagi di kepolisian Jokowi masih bisa mengatur. Nah, ini disampaikan oleh Elida Neti secara gamblang pada saat tampil sebagai narasumber dalam acara talk show Apa Kabar Indonesia di TV One pada hari Minggu 18 Januari 2026. Kan saya sampaikan, kami bertemu di situ, saya baru pertama kali datang, kayak udah 10 tahun, keakraban yang diciptakan oleh Pak Jokowi. Kemudian, Pak, jadi saya mau seperti apa? Saya mau berbuat apa? Kata Pak Jokowi, Pak, Bapak kan berkuasa. Tolong kasih tahu sama Kapolri. Untuk membuat restorasi tolong, kritis. saya belum layak tersangka. Oke, baik. Terus dipanggil sama Pak ini, tolong ya, proses. Wow. Langsung begitu aja. Baik. Ditanya sama saya, mau keluar, Bu Eli, Bang Egy kapan berangkat? Tanggal 10 Pak. Ya udah boleh berangkat. Oke. Nah, tapi ini namanya proses harus dijalankan. Nggak segampang itu. Kita hormati semua pihak. Kepolisian kita cari muka juga. Jadi cerita singkat Elida Neti ini di TV One mengkonfirmasi pengaruh Jokowi pada oknum institusi kepolisian saat ini. Sebab faktanya sehari setelah pertemuan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Jokowi di rumahnya, SP3 terhadap kasusnya langsung keluar. Keluar seperti mudah sekali SP3 itu diterbitkan. Belum tahu bagaimana reaksi pihak Jokowi dan penyidik Polda Metro Jaya sendiri terhadap cerita Elida Neti pagi ini. Nah, sampai Saididu di akun X-nya menulis dia panggil ajudannya dan terbitlah SP3. Sedahsyat itukah power si bekas presiden sampai nyuruh Kapolri? Tadinya gua pikir Kapolri cuma tunduk perintah presiden yang sedang menjabat Jadi dengan terbitnya SP3 Egy Sujana dan Damai Harilubis ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat maupun netizen. Kok sebesar itukah power mantan Presiden Jokowi sampai begitu cepat mengeluarkan SP3? Apakah memang Kapolri hanya tunduk kepada presiden, mantan presiden? Bagaimana dengan presiden sekarang? Dan Saididu juga menulis di akun X-nya, sepertinya yang punya tongkat Nabi Musa adalah Jokowi, bukan Prabowo. Semua bisa langsung. 1. Lawan utama langsung menyerah. 2. Perintah ke polisi, polisi langsung direspon. 3. Langsung bebas. 4. Langsung ke luar negeri. 5. Langsung terlihat sembuh. 6. Langsung bawa mobil mewah. Jadi kita sudah melihat viralnya Egy Sujana membawa mobil mewah di Malaysia menimbulkan kecurigaan publik. Apakah selama ini dugaan masyarakat bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis menerima SP3 atau mungkin ada deal-deal di belakangnya Dan netizen juga yang memposting yaitu Egy Sujana sebelum dan sesudah Coba kita lihat videonya. Kalau ijazah palsunya memang terbukti konkret jelas secara hukum, Jokowi itu harus segera dipenjara dan seluruh tanggung jawab hutang-hutang itu dia yang tanggung gitu loh. Bukan dia presiden palsu kok. Ijazah palsu berarti dia presiden palsu. Nah, begini, Bang. Bentar, karena untuk jadi presiden syaratnya harus ada ijazah SMA, nggak perlu S1 nggak perlu, Michael. Betul. Yang perlu SMA SMA, makanya bagus. Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah ini. Terkait dengan ijazah akhlak, berarti saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara ijazah. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, ya lawan aja tuh. Apa ada intervensi terhadap keluarnya SP3 nih, Mas? Aduh, kalau saya lihat ini istilahnya kalau di teman-teman sebelah itu mengatakan bocor halus Kalau ini kasar banget ini mainnya. Tadi siang saya masih di WA oleh Bang Egy, selamat berjuang bro. Ucapan Bang Egy tadi, selamat berjuang bro. Iya. Tuluskah atau sindiran? Ini. Oke. Jadi ini khusus buat saya. Selamat berjuang ya, brother Roy. Malah ada brothernya Roy. Ya gitu. Salam kawan-kawan Sehat. Ini dari Egy Sujana langsung.
Selamat berjuang bro ini kan kita ingat di dalam Al-Quran juga itu kan ucapan dari Bani Israel. Iya, betul. Ketika Musa dan Harun, silakan kamu berjuang. Betul, iya. Kami Jaga di sini. Iya, Kami dia di nggak sini. ikut gitu Dia kan. nggak ikut. Iya. Artinya udah ucapan Yahudi ini kan, Bani Israel. Di sini SP3, Aha. tapi terhadap Bang Roy, Suryo dan kawan-kawan dilakukan penahanan bagaimana? Nah, memang itu yang memang dari dulu kan itu sudah dilakukan, udah tujuannya begitu. Saya akan memaafkan kepada para penghina, kecuali 3. Nah, itu kan udah nampak. Bang Roy Suryo itu tidak khawatir Egy Sujana bakal membocorkan strategi melawan Jokowi. Nggak apa-apa. Nggak, karena terus terang, ini terus terang juga Bang Indra. Nanti Bang Indra, saya sampaikan di Madilog ini, kita sudah menemukan beberapa hal yang sangat krusial di dalam legalisasi. Dan itu akan membongkar nanti 99% kepalsuan dari ijazah itu. Soekarno, Hatta, Yes. Tahrir ditahan. Ya, RRT ditahan. Siapa yang akan meneruskan perjuangan? insya Allah kekuatan saya, Bang Indra, sekaligus saya akan jawab pertanyaan. Bukan Bohir yang di belakang. Nggak ada, Bang. Bukan orang besar di belakang. Nggak ada. Tapi rakyat. Sekarang sudah muncul tokoh-tokoh lain. Misalnya ada namanya Topi Merah. Atau bahkan yang jauh lebih senior. Kayak Prof. Tono Saksono. Sampai-sampai kayak Prof. Jimli Asidiki. Prof. Mahfud. Prof. Komarudin Hidayat pun juga sering memberikan support. Saya tidak gentar, Bang. Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Ya. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Miliar sayembara itu ada nggak? Loh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Karena mulut Anda itu fitnah. Tidak pernah Bu Mega ya mengadakan sayembara 16 miliar untuk ijazah Jokowi. Nah itu mulutnya. Karena itu sering dipelintir netizen. Oh iya, dalam makanya saya komentarnya. curiga. Jangan-jangan Egy Sujana ini disuruh orang juga buat ngomong gitu, kita nggak tahu. Ada si itu ya, si siapa itu? Bang Egy Sujana. Egy, nah itu juga. Itu kadal juga tuh. Dia kadal tuh barang. Maksudnya gimana itu Bang? Dia kan nuduh bahwa Bu Mega mengadakan sayembara 16 miliar. 16 miliar, iya. Lah itu dia ngarang dari mana? Nah itulah Bang, dihubung-hubungkan 16 miliar itu loh netizen, bahwa kami untuk memenangkan sayembara itu. Jangan-jangan tuh si Egy itu ada yang nyuruh tuh buat ngomong tuh. Nah, kita karena nggak habis tahu, itu kan Bang. dia menghilang tuh. Nah gua masih nunggu Egy nih ngomong. Coba dari mana dia dapat podcast, info Bang. itu. Ajak podcast di Nggak, sini. berapa Bang. kali pengacara kita ngontak dia, alasannya masih di Singapura lah, hantu blau lah. Jadi makanya mungkin kaitannya dengan sayembara yang apa fiktif itu, yang 16 miliar itu, dihubung-hubungkan lah itu seolah-olah kami ingin mendapatkan 16 miliar itu. Ada dalang di belakangnya. Nah, Yang ngomong dalang juga kali yang nuduh itu. nah makanya nggak Dalang gitu, Bang, biasa ya. dalang. Nah, coba diklarifikasi Bang. 16 Semoga cepat sembuh masing-masing. Waktu pertemuan itu saya mensiasati, saya minta polisi aktif itu untuk bisa hadir. Saya transit dari Riau bersama Bang Egy. Jadi tidak ada orang belakang saya, tidak ada deal-deal. Ingat ya, tidak ada deal-deal. Kalau bawa uang 100 miliar, coba pikir, bawa naik pesawat, itu pesawat jatuh, naik helikopter jatuh, bawa mobil, berapa truk, ya? Kalau masuk ke ini, ke rekening, kena
PPATK, kena KPK. Jadi untuk apa? Kami murni. Alhamdulillah, demi Allah, demi Rasulullah, murni jalan menuju kedamaian. Karena masing-masing sakit. Dan Bang Egy perkaranya dengan Pak Jokowi sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Tidak ada urusan dengan ijazah S1. Clear di sini. Jadi saya minta kepada semua sahabat-sahabat, saya tahu, saya yakin dengan statement-statement yang sampah tersebut, dengan statement-statement kotor tersebut, itu mungkin bentuk kekecewaan kalian terhadap Bang Egy. Berarti kalian sayang dengan Bang Egy. Nah, dengan itu, dengan sayangnya kalian ke Bang Egy, tapi kalian sebagai... Ya, kalau dipikirkan beliau ini sudah mengalahkan Prabowo berapa kali. Belum lagi dia bisa berhadapan dengan Bu Megawati. Dia memenangkan pertarungan di Solo, pertarungan di Jakarta. Faktanya kan berhasil. Tapi kenapa menghadapi Roy Suryo ini sepertinya kehilangan akal? Ya karena yang beliau hadapi dirinya sendiri. Musuh besarnya itu adalah kebohongan dirinya sendiri. Itu yang harus dia taklukkan. Karena menghadapi Roy Suryo ini, coba Roy Suryo ini dihadapi dengan fakta-fakta udah pasti kalah saja. Karena memang barang palsu, mau kebohongannya, kepalsuannya sudah terbongkar, mau ditutupi dengan kebohongan yang baru udah nggak bisa dimentahkan sama Roy Suryo. Sementara Roy Suryo itu menguasai, dia orang Jogja, dia kuliah di UGM bertahun-tahun, S1, S2. Kalau berhadapan dengan fakta-fakta udah pasti kalah. Barang palsu mau dijadikan nasi, nggak bisa menang. Mau dihadapi dengan kekerasan, diancem-ancem. Tadinya dulu mau ditersangkakan, wah tambah galak dia. Akhirnya jadi tersangka beneran. Malah terbit buku yang kedua. Ini mau dipenjara nih, ntar lagi nih masuk penjara nih, karena kan berkasnya udah masuk ke kejaksaan. Dan masih ditahan. Tetapi di pengadilan dukungannya makin kuat. Mau diiming-iming pakai harta, pakai uang. Roy Suryo itu dari kecil udah orang kaya. Nengrat, darah biru, nggak bakal bisa. Cara menaklukkan orang Jawa itu harus diangkat-angkat gitu, dikasih apalah. Tapi sebelum itu harus bisa menaklukkan dirinya sendiri. Antara dua, ya masih memegang egonya sebagai tamatan UGM dengan segala macam palsuannya, atau mengalahkan kebohongannya. Ngaku sajalah sudah. Ya memang dia kalah, tapi di sisi lain dia hidup lebih tenang, lebih terhormat, lebih tentram. Nah, itulah kemenangan yang sejatinya. Nah, baru nanti berdamai dengan Roy Suryo. Caranya diangkat-angkat orang Jawa itu. Itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Halo sahabat netizen seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini kita akan ulang lagi cerita soal Egy Sujana, mantan jurnalis senior, bersama tersangka lainnya, Damai Harilubis. Sekarang lagi santer dibicarakan di dunia medsos. Berita tentang dua orang ini semakin mencuat di muka publik, karena mereka melakukan hal yang di luar dugaan di saat tim pencari fakta tentang palsunya ijazah seorang Jokowi ini lagi santer di mana-mana. Malah publik digegerkan atas kunjungan mereka berdua. Ada apa dengan mereka? Tentu asumsi semakin liar. Tetapi tentu ini tidak menyurutkan perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Netizen dalam hal ini tidaklah bodoh. Kita urut sejarahnya. Kepalsuan ijazah Jokowi tetap harus dibongkar. Dugaan kepalsuan ijazah Jokowi tetap harus digiring dan harus dibongkar setuntas-tuntasnya. Rakyat Indonesia dan netizen di seluruh Indonesia tidak akan berhenti sampai di sini. Jangan salahkan netizen kalau saat ini kita berpikir bagaimana terjadinya Egy Sujana dan Damai Harilubis mengunjungi rumahnya Jokowi. Oke, kita lihat dari awal. Dengan siapa Egy datang?
Elida Eti, yang pada saat ini memang menjadi kuasa hukumnya Egy Sujana. Tetapi siapa Elida Eti? Bukankah dia orang dekatnya Rasman Nasution? Netizen melihat tayangan-tayangan di TV akhir-akhir ini, Rasman Nasution berada di kubunya Jokowi. Haha, tentu ini gampang dibaca menurut hemat pemikiran saya. Dan saya tidak mau melibatkan pemikiran orang lain. Ini sudah tersetting sedemikian rupa. Ini seiring sejalan. Kita lihat Rasman Nasution selalu tampil dalam beberapa tayangan akhir-akhir ini. Dan di situ juga terjadinya kunjungan Egy Sujana bersama Damai Harilubis, disertai dengan Elida Eti. Netizen mencium bukan hanya karena Elida Eti adalah seorang kuasa hukumnya Egy Sujana, tetapi lebih daripada itu, skenario apa yang sedang mereka jalankan. Ingat, kenapa terlalu gampang untuk SP3 kasus mereka berdua? Apapun sanggahan yang dibuat oleh para termul dalam hal ini, tidak akan bisa dipercaya. Termul tetap termul. Dia akan mengaminkan, dia akan membenarkan apapun yang akan dilakukan oleh junjungannya. Tapi tidak pernah melirik secara rasional. Dalam hal ini, dikutip dari rangkai kasus demi kasus yang terjadi atas kunjungan Egy Sujana ke rumahnya seorang Jokowi. Apakah ini akan menjadi poin untuk gagalnya perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan? Tentu tidak. Jangan salahkan netizen kalau kita berpikir ini akan menambah poin kepada Roy Suryo dan kawan-kawan bahwasanya perjuangan mereka bersih tanpa adanya dua orang ini sekarang. Negara ini butuh pejuang. Negara ini tidak butuh pengkhianat. Negara ini tidak butuh para pencundang. Kita lihat saja nanti. Apakah skenario yang dibuat ini atas kunjungan Egy Sujana dan Hari Mulia Lubis ke rumahnya Jokowi ini akan berhasil? Tidak segampang itu. Tidak ada kejahatan yang bisa sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. We'll see. Untuk Roy Suryo dan kawan-kawan tetaplah berjuang. Rakyat Indonesia dan netizen di seluruh Indonesia akan tetap mengawal kasus ini. Bagi yang akal sehat dan yang berpikiran waras, silahkan berkomentar. Sekali lagi, Republik ini tidak membutuhkan pengkhianat. Salam waras dari Medan. Salam bela bangsa. Aku jadi penasaran apa yang diomongin sama Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis di tanggal 8 Januari 2026 kemarin pas melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi di kediaman Pak Jokowi di Solo yang ya kemarin itu kan sempat rame gitu kan karena ya kita tahu sendiri Pak Damai Harilubis dan Pak Egy Sujana itu kan masuk dalam klaster pertama dari kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Hari ini, tanggal 16 Januari, Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3, surat SP3 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis itu dihentikan. Nah, menurut Polda Metro Jaya nih ya, penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026. Setelah adanya permohonan dari para pelapor dan juga tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku. Berarti benar kan mereka ya setidak-tidaknya lah ya melontarkan permintaan maafnya kepada Pak Jokowi gitu waktu mereka bertemu kemarin karena ada yang namanya restoratif justice, keadilan restoratif gitu. Tapi ya itu SP3 cuma diberikan untuk Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis. Padahal di klaster pertama itu ada tersangka lain dari TPUA juga gitu. Tim pembela ulama dan aktivis itu selain Pak Egy Sujana sama Pak Damai Harilubis itu kan ada Pak Rizal Padilla juga, ada Bu Kurnia Triroyani juga, kemudian ada Pak Rustam Effendi juga. Tapi yang dapat SP3 cuma Pak Damai Harilubis dan Pak Egy Sujana aja. Jadi ya sepertinya memang kabar-kabar kalau pertemuan di Solo kemarin itu yaitu meminta perdamaian. Mungkin karena memang ya kita semua tahu Pak Egy Sujana itu kan sedang sakit, jadi ya nggak mau juga gitu dalam keadaan sakit, beliau juga menjadi tersangka, harus menjalani proses hukum gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu alasan Pak Egy Sujana meminta perdamaian dengan Pak Jokowi gitu. Tapi kita lihat kedepannya bagaimana perkembangan dari kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi ini, apakah akan
terus berlanjut sampai dengan ke pengadilan nanti, sampai dengan kita lihat dengan jelas ini loh ijazahnya Bapak Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun kemarin. Apakah benar ijazahnya asli, apakah ijazahnya palsu? Tuh, kita akan lihat nanti seperti apa ke depannya ya. Dari sini kita udah bisa menilai lah sebenarnya pihak Trunojoyo masih berada di tangan siapa.